Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hidayat. Saya dari kelompok 8 akan menerangkan tentang dasar-dasar intelijen bisnis mengenai database dan manajemen informasi. Di sini yang pertama itu mengorganisasikan data dalam lingkungan file data. Sebuah sistem informasi yang efektif menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi penggunanya. Konsep pengorganisasian. Konsep pengorganisasian merupakan konsep yang dibuat untuk pengorganisasian file yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Konsep ini mengimplementasikan ke dalam suatu sistem komputer yang ada di dalam suatu hierarki yang dimana dimulai dari bit, byte, file record, dan basis data. Bit merupakan salah satu data terkecil yang tersimpan di dalam komputer. Sekumpulan bit bisa disebut sebagai byte, yang merupakan suatu karakter tunggal yang mewakili antara huruf, angka, dan simbol lainnya. File merupakan pengelompokan sebuah karakter menjadi sebuah kata, kumpulan kata, dan bilangan lengkap, misalnya nama dan usia seseorang. Sedangkan sekumpulan file yang saling berhubungan dinamakan record, misalnya nama mahasiswa, tanggal, dan nilainya. Dan sekumpulan record dinamakan dengan file. Selanjutnya ada masalah dalam lingkungan file tradisional. Sebagai contoh, aplikasi yang menggunakan file tradisional. Yang pertama, Departemen SDM yang mempunyai file personalia, file penggajian, file asuransi, dan file lainnya berhubungan dengan penggajian. Departemen Keuangan memiliki file penggajian, file pensiun, dan file nama utama karyawan untuk kegiatan pembayaran gaji. Setiap aplikasi membutuhkan data yang unik yang mungkin menjadikan subset dari master filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang dihasilkan dari file tradisional, yaitu yang pertama, redundasi dan inkonsistensi. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas. Yang ketiga, keamanan yang buruk. Yang empat, kekurangan pembagian dan ketersediaan data. Pendekatan basis data terhadap pengelolaan data. Basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi yang digunakan untuk melayani aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundasi data. Dalam perancangan basis data memerlukan antara lain yang pertama yaitu rancangan konseptual berisi logis dari sebuah basis data. Yang kedua yaitu rancangan fisik berisi bagaimana basis data tersusun dalam perangkat penyimpanan data dengan akses langsung. Manfaat dari database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama sebagai tantangan dalam menangani besarnya volume data. Yang kedua yaitu sebagai infrastruktur bisnis. Yang ketiga sebagai gudang data. Yang keempat sebagai data mart. Yang kelima sebagai hard disk. Yang keenam sebagai komputasi dalam memori. Yang ketujuh yaitu sebagai platform analitis. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Fahidayati, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai text mining dan web mining. Text mining tersedia untuk membantu bisnis dalam menganalisa data yang tidak terstruktur. Sedangkan web mining merupakan penemuan serta analisis pola dan informasi yang bermanfaat dari World Wide Web. Bisnis akan beralih kepada web mining untuk membantu mereka dalam memahami perilaku konsumen, melakukan evaluasi atas keefektifan suatu situs web tertentu. Selanjutnya, database dan web. Keuntungan menggunakan web untuk mengakses database internal organisasi. Yang pertama, software perangkat Keuntungan menggunakan web untuk mengakses database internal organisasi. Yang pertama, program perangkat lunak web jauh lebih mudah untuk digunakan daripada query yang dimiliki. Yang kedua, tampilan web membutuhkan sedikit perubahan atau tidak sama sekali terhadap database internal. Mengakses database perusahaan melalui web menciptakan efisiensi, peluang, dan model bisnis yang baru. Memastikan kualitas data.
Beberapa permasalahan kualitas data adalah data ganda dan tidak konsisten yang dihasilkan oleh banyaknya sistem yang dimasukkan ke dalam data warehouse. Analisis kualitas data atau data quality audit sering dimulai dengan audit kualitas data, yang merupakan survei terstruktur atas keakuratan dan tingkat kelengkapan dari data dalam suatu sistem informasi. Kesimpulan dikatakan relevan jika informasi sangat berguna dan tepat untuk jenis pekerjaan dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan atas informasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Share, Dan subscribe channel YouTube ini.